Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel PWLS Kota Surakarta yang kami hormati, kepada anggota PWLS Kota Surakarta yang kami hormati pula, kepada simpatisan yang telah mendukung PWLS Kota Surakarta yang kami hormati, dan umumnya kepada seluruh masyarakat Nusantara Indonesia. Sering kami utarakan di channel ini atau di berbagai kesempatan bahwa sejarah bangsa ini sangat penting sekali untuk dijaga. Sangat penting sekali. Kalau mau soal agama, silakan. Madzhab masing-masing, aliran masing-masing, silakan. Tapi kalau sudah menyangkut tentang kebangsaan, tentang negara, itu harus mendapat atensi yang lebih. Belum hilang dari ingatan kita tentang viralnya video ini. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Ya, konon namanya adalah Ali Jindan kalau nggak salah, kalau tidak salah. Dengan begitu percaya dirinya menyampaikan hal-hal, maaf, bohong soal sejarah, tentang bendera Indonesia, tentang lambang negara Indonesia, dan lain itu hanya sekelumit saja tentang ingin saya mengingatkan soal itu. Nah, ternyata saya nemu lagi video hampir mirip yang menyinggung soal tentang bendera Indonesia, bendera merah putih kita. Niku Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dinten Jumat 17 Agustus mireng Bung Karno ngumumaken kemerdekaan Jumatan teng Masjid Riyadh paring dawuh terus jamaah. Tadi kalian sudah dengar presiden kita ngumumkan kemerdekaan. Sekarang wayahe panjenengan golek kain dawuhe ngoten. Golek kain warna abang, golek kain warna putih, dijahit, digabung sak otone, pokoknya tinggikan itu bendera. Kanten biyen sing ngatur bendera urung ana, ojek penjajah sing kata. Ya tanggal 17 Agustus 45 niku dinten Jumat. Subhanallah, sendika dawuh. Sedaya niku sendika dawuh ketok tulah. Oh tadi Habib Ali paling dawuh, Habib Ali niku sesepuh, ya ulama, ya sesepuh. Jadi ketika Habib Ali niku dawuh langsung kabeh sendika dawuh. Subhanallah, ditinggikan itu bendera, salah satunya termasuk di Masjid Riyadh Kuitang niku juga dipasang bendera merah putih. Jepang ngamuk, menerjunkan pasukannya, diterjunkan pasukan Jepang niku termasuk mana di Masjid Riyadh Kuitang niku mau ngamuk. Duh kayak niki genderane, orang gelem ah. Duh kayak genderane, orang gelem. Kok jadi orang gelem kenapa? Karena presiden kita sudah mengumumkan kemerdekaan. Turunkan ini bendera, tidak mau. Karena presiden kami jelas mengumumkan kemerdekaan, kami tetap mengibarkan bendera ini. Nek sing ngayal tak tembak iki menara masjid. Tembakan nek wani ditembak. Dalam riwayat seperti tembak itu menara masjid ya. Hingga sampai akhirnya tidak mau menurunkan bendera pun juga seperti ditembak. Sampai akhirnya diancam. Nek sing ngayal ora gelem medhuk ke bendera Indonesia, tak tangkepen ikut yang biyen. Diancam niku malah dipana. Ya monggo tangkepen kula. Niku lho. Jadi dablek niku dablek tenanan. Tangkap-tangkapan demi bendera Indonesia tetap berkibar. Tangkapan aku saiki ora masalah. Ditangkaplah Habib Ali Kuitang merebut penjara. Lah Habib Ali kok ditangkap? Lah niku dawuh Habib Ali niku pun getok tular. Sak Jakarta sing mireng dawuh Habib Ali niku sedaya sendika dawuh, cari kain warna merah, cari kain warna putih, tinggikan itu bendera merah putih. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ternyata memang dulu kita sebutnya oknum ya. Beberapa oknum habaib yang mencoba memalsukan sejarah, tapi oknumnya terlalu banyak. Dan itu tadi adalah salah satu habaib yang menjelaskan tentang sejarah
bendera Indonesia. Sejarah yang tanpa data, sejarah yang lebih mirip dongeng, yang isinya mengglorifikasi klan mereka. Mohon maaf, soal ini sebagai putra bangsa harus tegas. Jangan nanti seolah-olah semua Ba'alawi. Bendera merah putih instruksi dari Ba'alawi. Konsep bendera merah putih dari Ba'alawi. Lambang negara Ba'alawi. Yang sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menemani Institut Soekarno Ba'alawi. Ada itu. Jadi seolah-olah perjalanan bangsa ini di dalam masa-masa kemerdekaan itu semua Ba'alawi. Tapi sayangnya secara data itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Seringkali tokoh-tokoh bangsa ini menyampaikan itu. Dari Profesor Mahfud MD, dari Profesor Anhar Gonggong. Berikut penjelasan Profesor Anhar Gonggong tentang bendera dan lambang negara Indonesia. Benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Nah, mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahannya masuk, 2 yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi, ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman, namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang, itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka
pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan, dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah, terima kasih. Sudah menjawab? Ya, saya rasa cukup jelas dan tegas apa yang disampaikan Profesor Anhar tentang sejarah bendera merah putih dan lambang negara Indonesia. Dan latar belakang Profesor Anhar ini juga sangat kredibel. Beliau adalah sejarawan. Beliau adalah verifikator tokoh-tokoh yang akan dijadikan sebagai pahlawan nasional. Menyampaikan dengan tegas bahwa lambang negara Indonesia, bendera Indonesia, tentang apa yang disampaikan oleh para habaib tadi adalah semua tidak benar, semua bohong. Ini sangat penting sekali untuk diluruskan, karena ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti sebagai pegangan mereka untuk meneruskan perjuangan. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai anak cucu kita kehilangan sejarahnya, mengira sejarah bangsa Indonesia yang dulu di era kemerdekaan adalah jasa-jasa dari Mbak Alawi. Efeknya apa nanti? Anak cucu kita akan kehilangan posisinya di negeri ini. Mereka akan merasa kecil di negeri ini karena leluhur mereka dianggap tidak mempunyai andil. Jangan sampai ini terjadi. Kita, anak cucu kita adalah pewaris negeri ini. Kita yang akan mengisi kemerdekaan negeri ini. Kita dan anak cucu kita nanti yang akan mempertahankan negeri ini. Maka setiap pemalsuan sejarah, setiap pembelokan sejarah itu harus segera dibenarkan. Jangan sampai klaim-klaim liar seperti itu tadi dibiarkan sehingga nanti itu akan menjadi dianggap sebuah kebenaran. Maka ingin sekali saya sampaikan lagi bahwa mari kita jaga sejarah bangsa kita jaga sejarah budaya kita, agar anak cucu kita nanti jati dirinya terjaga sebagai bangsa Indonesia. Mereka akan bangga sebagai bangsa Indonesia. Mereka akan mewariskan jiwa-jiwa pejuang leluhur-leluhur mereka. Dan ketika mereka kuat dalam memegang kebudayaan dan sejarah, dekat dengan leluhur-leluhur mereka, maka mereka tidak akan mudah dipengaruhi, mereka tidak akan mudah terombang-ambing, mereka tidak akan mudah terdoktrin oleh doktrin apapun. Maka kami, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kota Surakarta, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kemurnian sejarah, tetap menjaga kemurnian budaya sesuai dengan data yang ada di Nusantara ini. Jangan sampai semua itu dirusak. Jangan sampai tatanan kesejarahan, tatanan kebudayaan Indonesia ini rusak. Dan alhamdulillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Sehingga dalam 1 tahun berjalan ini, setelah PWI LS ini berdiri, berkembangnya luar biasa. Dalam waktu yang singkat sudah terbentuk di kepengurusan di berbagai tingkatan, di berbagai wilayah. Jadi mari kita bergandengan tangan antara organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga negeri ini, untuk menjaga marwah negeri ini. Jangan sampai kita menjadi budak di negeri sendiri. Jangan sampai kita tergerus kepercayaan diri kita hanya karena kita lalai dalam menjaga budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.